milik Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bisa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kenikmatan yang besar itu adalah yaitu ketika hati ditenangkan oleh Allah, hati disenangkan oleh Allah, hati dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman yang artinya bahwa orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang ketika berzikir menyebut nama Allah. Sesungguhnya hati menjadi tenang ketika berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang banyak yang mencari ketenangan hati, kesenangan hati, tapi tidak dengan cara berzikir, maka tidak akan mendapatkannya. Karena telah dijelaskan oleh Allah, hati menjadi gembira, menjadi tenang ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Sebab orang yang ingat kepada Allah itu adalah orang yang selamat dunia dan akhirat. Orang yang ingat kepada Allah itu adalah orang yang disenangkan oleh Allah dunia dan akhirat. Itu orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Mengapa? Karena orang yang ingat kepada Allah akan diingat oleh Allah. Hamba yang diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan celaka. Hamba yang diingat oleh Allah akan selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu dijaga oleh Allah, akan selalu dirahmati oleh Allah. Mengapa? Karena Allah sebaik-baiknya pelindung. Jadi orang yang ingat kepada Allah akan diingat oleh Allah. Kebalikannya, orang yang celaka adalah orang yang lupa kepada Allah. Orang yang binasa dunia dan akhirat, orang yang lupa kepada Allah. Orang yang susah sebenarnya adalah orang yang lupa kepada Allah. Mengapa? Karena orang yang lupa kepada Allah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang dilupakan oleh Allah maknanya apa? Diterlantarkan oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah. Hamba yang tidak dijaga oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkannya. Akan celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, apalagi kita berkumpul bersama untuk kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hamba yang ingin Allah angkat derajatnya adalah orang yang banyak salawatan. Orang yang ingin diberi kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat adalah orang yang banyak salawatan. Sebab orang yang banyak salawat disalawati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Padahal para ulama menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan satu saja salawat dari Allah cukup untuk seumur hidupnya. Dapat satu salawat dari Allah, apalagi 10 salawat. Itu satu kali kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi semoga amalan kita ini diterima oleh Allah. Semoga menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara, tidak ada yang lebih afdal dari dua perkara ini. Tidak ada yang lebih baik daripada dua perkara ini. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah itu adalah perkara yang paling afdal, yang paling bermanfaat. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, maka semua amalannya, semua kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang muslim. Memberi manfaat kepada orang muslim, baik memberi manfaat dengan ucapannya, baik memberi manfaat dengan hartanya, memberi manfaat dengan badannya, atau minimalnya memberi manfaat dengan doanya. Ya, ini adalah perkara yang paling afdal, yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa disabdakan dalam hadis ya yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum iyalullahi wa habbum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyalihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk seluruhnya adalah iyalullah. Apa maknanya iyalullah? Membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk itu membutuhkan Allah, dan makhluk yang paling dicinta oleh Allah yang bermanfaat kepada orang lain. Ini adalah makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketika memasuki waktu pagi, memasuki hari baru, tidak ada niatan untuk mendolimi siapapun, berbuat jahat kepada siapapun, tidak ada niat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi para ulama menjelaskan manfaat minimalnya kita memberi manfaat kepada orang lain, minimalnya apa? Tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ya, kalau seandainya nggak bisa memberi manfaat, setidaknya jangan berbuat jahat, berbuat zalim kepada orang lain. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qadha'i hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Dan barang siapa yang memasuki waktu pagi hari baru memiliki niat untuk membantu orang yang dizalimi, ada niat untuk memenuhi kebutuhan orang muslim, maka mendapatkan pahala seperti haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Jadi kita bisa dapat pahala haji setiap hari. Ya, bagaimana dengan niat? Ya, kita punya niat untuk membantu orang yang dizalimi, membantu orang yang kesusahan. Ada niat untuk memenuhi kebutuhan orang lain, yang penting niat. Ya, maka mendapatkan pahala yang mabrur, haji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pernah diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu di zaman Bani Israel itu terjadi kelaparan, kemarau yang panjang. Lalu ada seorang hamba yang beriman, ya, hamba yang beriman nggak punya apa-apa, kelaparan juga, tapi karena cintanya kepada makhluk Allah, cintanya kepada hamba Allah, ketika orang ini melewati bukit, ada niat
Coba kalau seandainya bukit ini adalah makanan gandum milikku, ya, gandum milikku, maka akan saya bagikan kepada semua orang yang sedang kelaparan. Padahal hanya niat, ya. Langsung Allah wahyukan kepada Nabi yang ada di situ. Katakanlah kepada si fulan bahwa amalannya telah diterima oleh Allah. Ya, mendapatkan pahala seperti menyedekahkan gandum kepada semua orang yang sedang kelaparan. Ya, padahal hanya dengan niat. Ya, mengapa? Karena niat itu pasti tulus. Kalau amalan bisa jadi ada sifat riyaknya, sombongnya, ya. Tapi kalau niat pasti tulus, ikhlas niat itu dalam hati. Sehingga pernah disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalannya. Mengapa? Niat itu enggak dimasuki sifat riya. Niat itu enggak dimasuki sifat sombong, ya kan? Enggak ada orang sombong, oh saya punya niat nih, ya. Niat saya ini itu, enggak ada, ya, ikhlas. Di dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicinta oleh Allah adalah yang bermanfaat untuk orang lain kepada manusia. Yang bermanfaat ini adalah hamba yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul a'mali, dan amalan yang paling afdal. Apa itu amalan yang paling afdal? Apa maknanya paling afdal, paling besar pahalanya dari Allah? Idkhalus sururi ala qalbil mu'min, memasukkan kesenangan, rasa senang ke hati orang beriman. Maknanya membuat orang lain senang. Itu adalah amalan yang paling afdal. Ya. Mengapa? Karena itu adalah istilahnya sifat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membuat senang orang lain. Bahkan para ulama menjelaskan kalau kita ingin dibuat senang oleh Allah, caranya bagaimana kita buat senang orang lain. Kalau kita ingin dihilangkan kesusahannya oleh Allah, bagaimana hilangkan kesusahan orang? Kalau kita ingin ditutupi oleh Allah kekurangan kita, kita tutupi kekurangan orang lain, ya. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kekurangan orang lain, maka kekurangannya akan ditutupi oleh Allah dunia dan akhirat. Ya, jangan kalau ada orang yang kita melihat kekurangannya, oh langsung di-share, ya. Langsung disebar, ya ini fulan kekurangannya itu, ini, ya. Ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa khaslatani laisa syai'a akhbatu minhuma. Lalu kelanjutan hadis yang pertama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara, tidak ada yang lebih buruk dari dua perkara ini. Kalau yang pertama, perkara yang paling afdal, beriman kepada Allah dan bermanfaat kepada orang muslim. Dan ada dua perkara, tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara ini. Apa itu? Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya, tidak beriman, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang paling buruk, perbuatan zalim yang paling besar. Ya, dalam hadis, dalam Al-Quran Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Allah berfirman yang artinya kemusyrikan itu kezaliman yang paling besar. Kan kadang ada orang tanya, ya kan, pertanyaannya aja udah salah. Apa pertanyaannya? Lebih baik mana pemimpin Islam Muslim yang zalim atau kafir yang adil? Ya, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya, pertanyaannya salah. Ya, pertanyaannya udah salah. Mengapa? Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Kemusyrikan, kezaliman yang paling besar.
Orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Jadi nggak ada istilahnya orang kafir adil, nggak ada. Yang namanya adil itu lurus, nggak ada. Ya. Kezaliman yang paling besar, perkara yang paling buruk adalah yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua adalah wadzurru bil muslimin, yaitu menyakiti orang muslim. Berbuat jahat kepada orang muslim ini adalah perkara yang paling buruk. Apa maknanya? Yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa para ulama menjelaskan bahwa jami'u awamirillahi ta'ala yartarji'u ila khaslatain. Semua perintah-perintahnya Allah kembali ke dalam dua perkara. Semua perintahnya Allah kembali ke dalam dua apa itu? Yang pertama, at-ta'zimu lillah, kembali kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perintah Allah kembali kepada salah satu dari dua perkara ini. Yang pertama, pengagungan kepada Allah. Yang kedua adalah cinta kepada makhluknya Allah. Kasih sayang terhadap makhluknya Allah. Ya, misalnya apa di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat untuk mengagungkan Allah. Berikanlah zakat. Zakat untuk siapa? Untuk siapa zakat? Ya, untuk orang miskin, orang fakir. Ya, perintahnya Allah, tapi kembalinya untuk apa? Rasa cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah intinya kita harus punya rasa sifat cinta kepada orang lain, kasih sayang kepada orang lain. Ini adalah sifat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Ya, telah datang utusan dari jenis dirimu manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terasa berat olehnya penderitaanmu. Ya, sangat menginginkan kebaikan untukmu, harisun 'alaikum. Ya, bil mu'minina Raufur Rahim, terhadap orang mukmin kasih sayang. Ini sifatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga para ulama menjelaskan orang yang nggak ada rasa kasih sayangnya kepada orang lain, cinta kepada orang lain, khususnya kepada orang yang lemah, orang fakir, orang miskin, maka khawatirnya dicabut rasa kasih sayang dari hatinya. Orang yang dicabut kasih sayang dari hatinya itu tanda ahli neraka. Tandanya ahli neraka itu apa? Enggak ada sifat kasih sayang. Ya, itu sifatnya Fir'aun. Fir'aun itu paling benci kepada orang miskin. Ya, Fir'aun itu paling enggak suka kepada orang miskin, orang lemah, orang enggak berdaya, paling benci Fir'aun itu. Kebalikannya sifatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cinta kepada seluruh umatnya, lebih-lebihnya kepada orang yang lemah, orang miskin, orang fakir. Ya. Nah, juga di dalam hadis sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, cintailah siapapun yang ada di bumi, maka kamu akan dicinta oleh siapapun yang ada di langit. Maknanya dicinta oleh para malaikat, ya, dicinta oleh para nabi, ya, dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai orang lain, tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab Allah itu sangat cinta kepada makhluknya. Ya, pernah diriwayatkan di dalam hadis bahwa lautan ngadu kepada Allah, ya Allah, biarkan saya menenggelamkan manusia, udah banyak dosa mereka. Ya langit, biarkan saya ya untuk mencelakakan, membinasakan manusia semua, ya. Lalu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Kalau seandainya kalian menciptakan manusia, maka kalian akan mencintai mereka.
Maknanya apa? Allah yang menciptakan makhluknya, Allah mencintai makhluknya. Kecuali makhluknya yang lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sifatnya Allah itu adalah Arhamur Rahimin. Ya, sering kita baca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar, ya Arhamar Rahimin. Yang paling penyayang dari semua penyayang, ya. Lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya jangan kita berburuk prasangka kepada Allah. Ya, kita nggak mungkin berburuk prasangka kepada ibu kita karena kita yakin ibu kita sayang kepada anaknya, ya. Ini lebih sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya jangan, haram hukumnya orang yang berburuk prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam hadis yang lain juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanmu kepada Allah hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kepada Allah sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Sering-sering mendoakan orang lain. Kalau doa jangan pelit. Ya, doanya untuk dirinya aja yang didoain. Ya, nggak pernah mendoakan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah pernah minta doa kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, doakan aku. Ya, Nabi Muhammad mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu maupun yang akan tiba, yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oh, Siti Aisyah merasa gembira, senang, seakan-akan akan terbang, kata Siti Aisyah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah engkau senang wahai Aisyah? Siti Aisyah menjawab, bagaimana aku tidak senang wahai Rasulullah? Engkau mendoakan aku dengan doa yang luar biasa. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah doaku untuk umatku setiap malam. Nabi Muhammad setiap malam tahajudnya sampai bengkak, ya, kakinya. Mendoakan siapa? Umatnya. Ya, kita boro-boro doain tetangga, pernah nggak, Bu? Tetangga. Ya, sering-sering mendoakan orang lah. Orang yang suka mendoakan orang lain akan timbul rasa cinta kepada orang lain. Kalau sudah mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri? Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain jangan kebalikan. Ya, senang melihat orang lain susah. Kan ada orang seperti itu, banyak ya, yang melihat orang lain susah senang, seperti lebaran. Ya, naudzubillah min. Ini bukan sifatnya orang beriman. Ya, susah melihat orang lain senang melihat tetangganya, sahabatnya beli mobil, susah hatinya. Ya, meriang ya. Berangkat haji, ya, sakit sampai stroke, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, ini bukan sifatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat orang lain senang seperti diri kita yang mendapatkan kesenangan, kita merasa gembira, kita merasa senang. Itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Didoakan, ya, semoga nikmatnya ditambah oleh Allah, semoga dijaga nikmatnya oleh. Ini sifatnya orang yang beriman kepada Allah, yang dicinta oleh Allah. Sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad, ketika melihat orang lain susah seperti dirinya yang susah, merasa sedih, merasa sumpek, ya, melihat orang lain susah, didoakan agar semoga diangkat kesusahannya oleh Allah, ya. Ini ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abdal min ummati la yadkhuluna jannata bi kathrati shalah wala siyam, walakin bi salamati sudur wa sakhawatin nufus wa rahmah bi kulli muslim. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
wali-wali abdal daripada umatku, mereka masuk surga mencapai tingkatan yang tinggi, bukan dari banyaknya sholat, bukan dari banyaknya puasa. Bukan berarti nggak banyak sholatnya, nggak banyak puasanya, bukan. Sholatnya banyak, puasanya tapi yang menjadikan para wali ini derajatnya tinggi, dimuliakan oleh Allah, bukan karena itu, tapi karena amalan hati. Apa itu? Yang pertama adalah salamati sudur, hatinya selamat, nggak ada sifat iri, nggak ada sifat dengki, nggak ada sifat sombong, bersih hatinya. Ini yang pertama, ya, bersih hatinya, selamat, bersih. Ini yang membuat para wali diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua adalah memiliki hati yang dermawan. Sakhawatin nufus, dermawan itu datangnya dari hati, ya, bukan dilihat dari sedekahnya, bukan. Kadang ada orang dermawan tapi nggak pernah sedekah. Bagaimana? Yang nggak punya duit, gimana ya kan? Kadang ada orang pelit banyak sedekahnya. Kadang ada orang pelit banyak pas lagi mau pemilu misalnya, ya kan? Nah, itu ada maunya, ya kan? Dermawan nggak kira-kira itu? Bukan, ya. Jadi dilihat dari hati, ya. Siapa itu orang yang dermawan? Adalah orang yang lebih suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah daripada menyimpannya. Ya, itu baru namanya orang yang dermawan, ya. Dalam hadis bahwa orang yang dermawan dekat dengan Allah, ya, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dari api. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekat dengan api neraka. Jadi ini yang dua, yaitu dermawan. Dan yang ketiga, sifat para wali yang menjadikan derajatnya ditinggikan oleh Allah, warahmah bikulli muslim, memiliki sifat kasih sayang terhadap semua orang muslim, ya. Ini yang menjadikan para wali itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perbaiki hati kita, kita bersihkan hati kita, kita timbulkan rasa cinta kasih sayang, ya, kepada orang muslim, khususnya yang lemah, ya. Sering-sering mendoakan orang lain agar kita menjadi hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati, ya? Padahal mereka sudah meminta maaf pada kita, kita pun memaafkannya, tapi tetap jatuhnya kalau kita lihat suka sakit lagi, gitu ya. Padahal kita udah bersih hati, gitu, udah bersih hati, terus pengen bersih hati. Bagaimana solusinya, Ustaz? Mungkin kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana caranya agar tidak sakit hati? Aduh, gimana caranya, ya? Ya, sebenarnya segala sesuatu yang istilahnya yang tidak baik itu datangnya dari hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu, ya. Nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Jadi yang nggak baik-baik, maunya dendam, maunya membalas, ya, benci dan lain sebagainya, itu adalah hawa nafsu. Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Sebenarnya caranya nafsu itu harus dilawan, dipaksa. Bagaimana cara memaksanya, melawannya? Tadi itu dengan kita doakan. Makanya pernah dijelaskan di dalam hadis bahwa sifat iri itu setiap manusia pasti ada. Memiliki sifat iri, wajar, itu manusia. Kalau nggak punya sifat iri, jangan-jangan malaikat ini orang, ya, bukan
manusia, ya wajar. Karena apa? Setan mengalir dalam diri kita seperti aliran, tapi jangan diikuti, ya, dipaksa, dilawan. Bagaimana cara melawannya? Dengan doa, mendoakan orang yang kita irikan. Kan berat tuh, ya. Nanti lama-lama baru hilang sifat irinya. Nah, kita melihat ada orang, tetangga kita, sahabat kita, oh dapat nikmat dari Allah, timbul sifat iri. Wajar, setan ada dalam diri kita, membisiki. Wajar, itu manusia, tapi jangan diikuti, kita lawan. Bagaimana caranya? Paksa, kita doakan. Semoga nikmatnya ditambah oleh Allah, semoga dijaga nikmatnya oleh, dipaksa untuk jadi hawa nafsu dilawan. Ya, sama seperti misalnya sakit hati, doakan itu orang. Ya, doakan itu orang walaupun berat, itu seperti mengobati bagian yang terluka. Kan perih kan, tapi dipaksa. Sama seperti hati yang ada sifat iri, sifat dendam, ya, sakit hati, itu seperti yang sedang luka, kita obati dengan kita doakan, kita paksakan. Nah, misalnya kita sakit hati kepada satu orang, kita doakan, paksain itu, ya, dilawan. Ya, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah, semoga diberi hidayah oleh Allah, semoga ditambah rezekinya oleh Allah. Awal terasa berat, ya terasa berat, tapi ini untuk melawan hawa nafsu. Lama-lama akan hilang sifat iri, dengki, ya, sakit hati, dan bahkan akan timbul rasa cinta. Ya, ini orang yang, ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu, ya, cerita sedikit, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah masih di Madinah, ya, ketika melewati satu rumah orang Yahudi, ya, oleh orang Yahudi itu selalu diludahi. Nabi Muhammad selalu diludahi. Nabi Muhammad sabar setiap hari. Suatu hari Nabi Muhammad lewat, gak diludahi. Ditanya oleh Nabi Muhammad, mana si fulan, tumben, ya. Oh, sedang sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad, ya, didoakan oleh Nabi Muhammad. Sampai orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ya, ada Habib, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengajak agar, ini kan terdekat dulu ya, untuk keluarga sendiri, untuk mau bersalawat gitu Habib, ya. Caranya itu bagaimana? Karena ya agak susah gitu untuk diajak bersalawat atau apa gitu Habib, karena mereka menganggap ya itu sunnah atau apa, nggak wajib gitu. Makanya ya bagaimana caranya gitu Habib untuk mengajak agar mau gitu. Saya berusaha untuk mencontoh gitu ya Habib di rumah. Dan pertanyaan keduanya, apakah sholawat bisa ditujukan untuk almarhum, untuk almarhum yang sudah meninggal? Jadi saya tunjukkan untuk almarhum, apakah itu pahalanya diterima atau tidak? Sekian pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana mengajak orang lain, ya, agar sholawatan. Ya, sebenarnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Yang namanya hidayah datangnya dari, nggak bisa dipaksain. Ya, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, ya, tidak beriman kepada Allah, padahal pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita bisa hanya mengajak, ya, ajak dengan lembut, ya, ajak dengan baik, ya, dengan harapan agar bisa ikut, tapi nggak bisa kita paksain, ya, sebab itu adalah hidayah dan taufik, petunjuk. Taufik itu adalah kemampuan untuk bisa berbuat taat, ya, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ajak, nggak bisa kita paksain. Bagaimana? Puncaknya adalah ya kita doakan, ya, doakan agar mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Yang kedua apa tadi? Oh ya, salawat
ya disampaikan ya kepada almarhum ya orang tua, sama seperti bacaan-bacaan yang lain kayak ketika kita tahlil yang kita baca tasbih, tahlil, sholawat, Al-Quran ya. Ulama berbeda pendapat ya sampai atau tidak kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini kalau seandainya diniatkan orang sholawatan misalnya, niatnya untuk orang tuanya yang telah meninggal, atau baca tasbih, tahlil, Al-Quran diniatkan saja untuk orang yang telah meninggal orang tuanya misalnya, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai ya. Tapi nggak ada yang ngomong dosa, nggak ada yang ngomong haram hukumnya, oh neraka, oh enggak sampai segitu ya. Hanya sampai atau tidak sampai. Tapi kalau seandainya diakhiri dengan doa, sepakat ulama ya bahwa sampai kepada orang yang telah meninggal jika diakhiri dengan doa. Sepakat semua ulama, sebab doa salawatan misalnya atau baca tasbih, baca Al-Quran, doa, ya Allah terimalah amalanku dan sampaikan ya kepada orang tuaku fulan dan fulana ya. Kalau Allah mengabulkan ya tidak mustahil bagi Allah Subhanahu. Kalau Allah mengabulkan pasti Allah mampu untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Jadi diakhiri dengan doa ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Habis, udah. Sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.